Oke, kita masuk ke tema selanjutnya itu soal bursa transfer lah. Dan gua sama Coach itu sangat beruntung waktu itu ya Coach ya, kita dapat kesempatan untuk nonton Sporting CP lawan Arsenal di stadionnya Sporting, dan waktu itu di Champions League Ruben ini udah Amorim baru itu pertandingan pertama Sporting Without tanpa Amorim di Liga Champion. Dan waktu itu Sporting baru habis hantam Manchester City kan? Iya, bantai City. Iya, sebelumnya. Dan wah, confident-nya orang Lisbon tuh ugal-ugalan. Gua ngeliat si Koci debat sama waiters kita di hotel tuh lucu banget tuh, sampai diajak taruhan sama Koci takut dia. Nggak berani. Semua takut, diplomat di kedutaan gua ajak taruhan nggak ada yang berani. Iya, lawan Arsenal agak susah sih emang ya. Nah, Mereka pede kalau bisa kalahin City, kenapa nggak Arsenal? iya, kan Arsenal peringkatnya di bawah City Iya, waktu itu. Gue bilang, gitu. udahlah nggak usah baik cincong, cepet Euro aja. Nah, waktu itu gue lihat Gyökeres itu habis, dan kemarin gue baca media Gyökeres disitulah keinginannya ingin bergabung dengan Arsenal dari gara-gara pertandingan itu ternyata. Bahwa dia Arsenal tim yang bagus dan bikin gue nggak bisa berkembang. Emang kalau lu nonton di TV itu kamera pasti fokus ke bola kan? Off the ball-nya kurang kelihatan. Pemain off the ball pasti agak sulit lo lihat kalau di TV. Movementnya. Iya, movementnya. Tapi kalau lu nonton langsung di stadion, itu kelihatan Gyökeres ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke tengah. Gak bisa ngapa-ngapain. Lu dalam bursa transfer ini menganggap Gyökeres ini good move atau sesuatu yang akan overrated juga di Arsenal? Agak tricky ya bursa transfer di zaman sekarang, itu agak lebih sulit teman-teman. Kalau kita lihat di zaman dulu kan peluang untuk lebih sukses itu lebih tinggi karena individu tadi porsinya lebih besar. Walaupun banyak yang gagal juga ketika itu nggak masuk sama filosofi sama strategi tim. Kita kasih dulu contoh gagal. Chelsea dalam beli penyerang sampai era Drogba pun semuanya gagal. Yang masuk ke situ Mateja Kezman. Kurang apa sama Kezman? Kurang teruji apa? Gagal. Go Johnson juga pernah ya? Go Johnson sebelum era Abramovich emang udah bagus. Crespo, Shevchenko, Seva ya. ya nggak ada nama-nama yang super besar. Torres, ya kan setelah Drogba ya. Goles. Semuanya barulah Drogba ketemu nih matchingnya. Artinya apa? Di zaman itu pun masih bisa peluang seperti itu terjadi. Apalagi kalau sekarang. Kalau sekarang kan melihat bagaimana tim bekerja dan bagaimana di sebuah tim dibandingkan dengan tim yang lain kan belum tentu. Makanya kadang ada transfer yang kelihatan nggak gimana-gimana ternyata berhasil banget. Yang digadang-gadang bakal berhasil banget ternyata flop banget. Contoh paling nyata itu Suarez sama satu lagi siapa penyerang yang waktu itu dibeli sama Liverpool dan dianggap Nunes. Bukan Nunes. Dirk Kuyt. Dirk Kuyt. Oh, Andy Carroll. Dulu kan yang digadang-gadang Carroll-nya nih kan. Suarez itu second transfer kan. Ya, dari Carroll-nya Ajax, gagal. Ternyata Suareznya malah. Dirk Kuyt itu juga jadi salah satu transfer fenomenal tuh karena ternyata nyetel walaupun golnya nggak banyak. Iya. Cuma ada fungsinya lah. Ada fungsinya. Kerja keras. Kerja keras. Nah sekarang mungkin Koci lebih paham lah karena kan dia nonton Arsenal kan udah tahu seluk-beluknya Arsenal. Gimana pemain tipikal Gyökeres ini bisa survive atau nggak di Arsenal? Karena kalau aku lihat aku lebih setuju memang yang bisa match banget dengan karena aku fans Juventus ya. Vlahovic yang emang benar-benar bisa match banget dengan tipikal permainan Vlahovic at the prime ya. Kalau moodnya lagi bagus ya. Harganya nggak semahal Gyökeres. Iya. Itu udah 3 tahun gue bilang. Dan ternyata yang dipilih Gyökeres kan. Padahal umur nggak beda jauh loh. Dia 27 ya, 28. Iya, Vlahovic masih muda. 25 26 Vlahovic. Iya, makanya Gyökeres pun udah Menurut lu Gyökeres tuh best striker in the world nggak hari ini? Nomor 9 terbaik nggak? Dengan capaian golnya cuma kalah sama Liga Singapura ini kan? Enggak, kalau nomor 9 terbaik masih Haaland lah. Hari ini. Iya, iyalah. Udah itu no debate lah. Enggak ya maksudnya Liga Portugal. Di samping Haaland masih ada Kane. Harry Kane juga masih ada. Ini mungkin coaching nggak setuju karena dia tipe moderat tapi Isak juga oke. Isak gue nggak bilang jelek, cuman untuk harga 150 terlalu lebay. Terlalu lebay ya coach ya? 70-80 lah masih oke Isak. Nah, tapi cocok-cocokan juga. Isak di Arsenal nggak cocok, City nggak cocok, Liverpool cocok. Gue malah lebih penasaran nih coach.
Kalau yang tersedia itu Isak dan Gyökeres, lu pilih mana? Nah, ini kan menarik nih. Dengan harga yang sama, Iya. Anggap Isak nggak 150 ya, harga sekarang harga ya. sama. Isak. Gila. Gue pilih Isak daripada Gyökeres. Karena Liga Portugal itu liga ke-7 di Eropa. scam liga ini yang lu bilang tadi ya. Lu harus naik ke liga pertama. Itu nggak gampang. Dan Gyökeres, gue jujur nggak impress sama sekali. Dia waktu menang lawan City, itu golnya counter dan penalti. Penalti 2 ya. Iya. Dan gue mending Vlahovic kemana-mana. Tapi ini bukan kesalahan Arteta pertama. Itu Tapi lu udah bisa bilang ini kesalahan ya, Coach? Siapa tahu nyetel, Coach. sekali lagi gue juga nggak mau menilai dia. Ya. Karena kalau dia sukses kan gue happy sebagai fans Arsenal. Akhirnya juara Tapi IPL. gue nggak optimis. Dengan Gyökeres masuk, lu akan beli jersey Arsenal berapa biji? Kira-kira musim Satu ini? kata dia waktu itu. 1. Ya tapi kan sekarang dia beli 6 pemain. Jadi berarti gue 6. beli 2. Karena pemain yang dibeli nggak ada yang gue suka. Siapa aja Apa? yang transfer yang masuk ke Arsenal musim ini? Kan Liverpool Madueke, Gyökeres, Norgard, Subimendi, Mosquera, Kepa. Apa itu pemain? Iya kan? Iya, Oh, iya. Mungkin untuk bench oke, untuk rotasi, tapi nggak ada satu yang menonjol. Itu yang diinginkan oleh Arteta. Arteta nggak mau kalau dia juara karena ada Pemain. Pemain bintang 5 pemain gitu. bintang. Artinya mau kalau gue juara ya berkat gue. Nah, dibanding yang out, Coach, Thomas, Partey, Partey. You will miss Thomas Partey. Ya. Itu gila pemain. You will miss Thomas Partey. Dia berani. Walaupun dia umur 32 tahun, tapi ini pemain pakai otak. Dari dia umur 35 tahun pun masih bisa main kayak begini. dia kayak Makalele nggak sih? Tipikal main. Enggak, Lebih pintar. lebih pintar. Dia lebih berani untuk trupas ke depan. Trupas ke depan. Jadi dia bukan Iya. pemain safety player. Gitu. Bukan gelandang pengangkut air biasa ya. Iya. Bukan, very smart player. Iya. You will miss makanya gue nggak ngerti sehebat apa Subimendi ini dibanding Partey. Partey ini tipikal Edgar Davids kali atau Seedorf gitu. Beda. Beda lagi. Lebih kalem, tapi Dia ada Pirlo-nya. iya ada Pirlo-nya. Oh. Ada karakter Pirlo-nya, ada karakter Seedorf-nya. Mix antara Pirlo dan Seedorf Iya. mungkin. Gue ngikutin dia sejak di Atletico soalnya, Thomas Partey. This guy is very good. Itulah gue asli udah bertahun-tahun gue nggak paham ini Arteta maunya apa. Apa sih yang ada di kepalanya soal? Ya tadi itu ya. Pertama, kalau juara itu karena gua, bukan karena pemain. Iya. Menurut lu? Karena sistem gue. Menurut lu? Ya. Itu dalam sepak bola hari ini itu seperti yang Ferry bilang tadi, bukannya wajar karena perannya pelatih itu memang Lebih makin krusial. sentral. Peran pelatih gini. Tim yang juara, contoh City. 6 tahun terakhir, 7 tahun terakhir, 5 kali juara itu bukan kebetulan. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Sistem benar Iya. gitu. Pelatih punya sistem, pemain harus menjalankan. Untuk bisa menjalankan semaksimal mungkin, lu butuh pemain berkualitas, sesimpel itu. Iya kan? Nah, let's say dengan sistemnya Pep, dia butuh 3-4 pemain level A. Oke? Untuk bisa menjalankan sistemnya Arteta, lu juga butuh 4-5 pemain level A. Ini level B ke bawah semua. Apa Jadi sistemnya berjalan, tapi nggak optimal. The last push, you missed that. apa karena finansial enggak juga kan? Enggak. Arsenal tim kaya. Hampir 1 M dia keluar. Ya, mahal-mahal juga. Mahal-mahal Mahal. juga ya. Nggak, 5 tahun terakhir kalau nggak salah 1 M dia udah keluar. Misalnya katakan Arsenal ngambil De Bruyne nggak ke Napoli, itu better choice nggak? Jauh lebih better choice. Oh, Bintangnya Arsenal siapa sih? Coba sebut satu. Sakna, Dulu. Ya sekarang Saka. Saka. Oh ya Saka. Oh sorry Sakna mah back ya. Saka sama Odegaard kan. Odegaard. Itu kan B aja.
Oh katanya dulu kandidat BDOR, udah hard. Apaan? Trossard bagus, Coach. Trossard bagus apanya? Lu nggak pernah nonton Arsenal kalau lu bilang Trossard bagus. Di PS bagus, Coach. Iya di PS. Saka nggak ada Odegaard, drop. Odegaard nggak ada Saka, drop. Saliba, Itu Rice. Iya so-so aja. Iya. Rice top di harga 100 juta. Rice salah satu yang mungkin mendekati price tag-nya. Hmm. Nah, Tapi nggak 100 juta juga. mendekati ya. Mendekati ya. Tapi performanya kan bagus, Coach. Kalau bagus Arsenal juara, my friend. Oh. Dan lu jangan cuman lihat runner up-nya ya. Iya. Kenapa Arsenal runner up, City lagi drop, Chelsea drop, MU, apalagi MU rank Gua 15. not in the conversation ya. We don't even talk about it. Oke? Pur, kan? Jaraknya rank 1 sama rank 2 Jauh. itu jauh. Betul. Liverpool setelah juara nggak menang lagi, they don't care. Mereka udah juara. Tahun lalu hampir. di mana City, bukan musim ini, musim sebelumnya. Iya. 2023-24. City yang juara kan? Itu one of the worst season-nya City. Arsenal lagi top-topnya, tetap City yang juara. Tapi kan coach sendiri yang bilang yang penting proses, jangan trofi. Proses terlalu lama, Mas. Proses ada batasnya juga ya. Proses itu kalau lu nggak dikasih duit, itu Iya. proses. Lu punya segalanya. Lu dikasih 1 miliar Masa nggak dapat euro trofi loh. ini? Nah, gua mau masuk ke ini lu tadi, hipotesa lu tadi. Rice itu adalah yang paling mendekati price tag. Harganya. Ya. Ini karena kita ngomong harga dan quality gitu, spek gitu ya. Ya. Beli komputer aja kan kita ukur kan speknya berapa, harganya berapa. Di handphone juga gitu. Iya. Dua. Nah, pertanyaan gua, apa yang membuat pemain itu ketemu nih antara price tag dan quality ini apa yang menjadi ukuran Oke. buat lu? Kontribusi terhadap tim seberapa besar? Pada saat tim ngedrop, lu sebagai pemain termal, lu bisa ngangkat. Rice nggak bisa. Rice nggak bisa. Nggak punya ya winner mentality-nya. Winner mentality itu nggak ada. Pemain Arsenal nggak ada satu yang punya winner mentality. Not even one. Oh. Jadi kalau lagi main jelek semua, udah jelek terus sampai akhir pertandingan. Padahal dulu ada Nggak kesempatan. ada satu pemain kayak Roy Keane, dulu masih ada Patrick Vieira. Lah, dulu sempat ada dibuang sama Arteta ini Ozil ini kan? Bintang itu dibuang semua. Aubameyang, Özil, Lacazette dibuang semua. Dia nggak mau ada pemain bintang di situ. Ini Arteta ini daripada Jadi kalau Eddie Broccoli, which is one of my friend, Iya. bilang gue yakin Arsenal juara, gue berani taruhan Eddie. taruh berapa kasih tau dia lu. Ya terserah Eddie punya nomor gue. Gak bakalan kemana-mana. Berarti Arteta ini bisa kita bilang yang divine narcissistic itu ya coach? Ya, Oh, oke. Arteta ini lebih ke ketum daripada coach ya. ya mungkin. Mungkin. I lost my faith in Arteta. Already 3 years ago. Karena pembelian pemain. Masa lu pemain kayak Loko nggak Tavares, lu nggak bisa ngelihat. Ini pemain nggak bisa apa-apa. Bapuk Scam tuh. ini. Iya, scam. Kiwior. Terus Nketiah. Bertahun-tahun ini pemain kayak apa ini? Kayak dipertahankan dong 4-5 tahun baru dijual. Rice Nelson. You cannot even see gitu loh. Gua aja bisa. Coach, tapi di zaman Wenger dulu kan juga pemainnya juga 5 tahun terakhir Wenger flop. Tapi kan dari 96 sisanya bagus. Sisanya bagus. Artetanya belum ada bagusnya nih. Belum ada bagus-bagusnya. Jadi beda nih, nggak bisa dibandingin nih Wenger Arteta. Lu main nih. bola kan, satu, lu pegang bola. Kenapa lu pegang bola? Karena kalau lu pegang bola lu nggak akan kebobolan. Ball possession. Dengan ball possession lu create peluang. Yang ketiga, lu cetak gol dari peluang yang tersebut. Efektivitas. 1, oke. 2, masih oke. Miss yang ketiga. Itulah kalau we need goal getter. Lahirlah itu nama. Gue cuma punya 2 nama. Vlahovic atau Osimhen. dia beli Gyökeres yang lebih Dia bagus. beli Gyökeres malah inter Sesko. Ini orang gila. Padahal
Arsenal itu sejarahnya nggak pernah kekurangan goal getter ya. Tapi gini coach, dia ngambil Gyökeres dan takut dengan star factor seorang pemain, itu kan juga nggak masuk akal karena Gyökeres ini kan gimana pun star loh. Belum lah. Maksud gua Star memang di Portugal. iya di Portugal. Iya. Sama kayak Nunes juga star dulu. Iya. Nunesnya scam juga. Ya, gue takutnya Gyökeres 11-12 sama Nunes itu. Portugis scam. Nunes wonderkid paling wonder dulu kan sebelum pindah Nah, kan. lu dalam teori ekonomi ini, lu sebagai orang pengamat ekonomi, Fer. Harga dan quality itu gimana melihat yang nggak overpriced atau yang seperti Koci bilang tadi? Sebenarnya tuh menarik sih. Ini kita ngomong agak deep dikit ya. Iya. Karena kan jarang dibahas orang. Masalah inflasi, valuasi harga, dan price ya kan. Dulu tuh gue pernah ngitung banget. Harga Zidane. Kalau sekarang dikalikan harga dia waktu itu ke kalau nggak salah sekitar 46 juta pounds sterling. Kalau euronya sekitar 50-an. Ya, hampir 60-an gitu. Dibandingin dengan harga, ya kan kalau kita pakai rumus matematikanya tuh acuan ya, pakai integral gitu, n plus 1 gitu, n-1, n plus 2, n plus 3. Yang diacuin kan harga termahal nih. Ya. Masih Neymar 222 itu kan. Yang ternyata waktu coach bilang, oh gini caranya gitu kan, 222. Itu Zidane harga Zidane di tahun segitu, kalau transfer itu terjadi tahun 2020, itu 300 jutaan. Karena segitu banyaknya volume transaksi dan ekonomi itu growth market cap itu sebesar itu percepatannya karena digital effect. Karena sekarang udah gak ada lagi nilai ekonomi tradisional itu udah bertambah nih dengan hal yang kayak gambar aja, sesuatu yang nggak ada material aja bisa punya nilai ekonomi sekarang kan itu sinting kan, makanya semuanya semakin besar. Jadi tergantung dulu dinilai dulu dari neraca setiap klub. Apakah 100 juta itu bisa jadi pembelian mahal atau tidak? Tergantung neraca klubnya nih. Kalau klubnya revenue-nya itu bisa sampai 2 M misalnya, 3 M misalnya revenue bersih ya, gross profit ya. Kayak Madrid. Iya, kayak Madrid. Berarti itu bukan lagi masalah gitu dalam transfer dalam dunia ekonomi gitu. Nah, sekarang kita ngelihat football pun itu naiknya ratusan persen, hampir 600% kalau dibandingkan tahun 2000 sekarang. Ya. Secara market itu gede banget. Dulu Crespo itu dibeli Lazio itu udah termahal banget. Langsung dipecahin Vigo kan waktu Iya, itu. 50 juta kan? Iya, langsung dibeli 51 juta, dipecahin Vigo waktu itu. Beda selesai. Nah, sekarang itu artinya apa? Artinya sepak bola generate money itu banyak banget nih di era sekarang. Sehingga ya hukum mekanisme pasar, ada supply, ada demand kan. Makanya bisa 100 juta ya berarti karena kita selalu secara psikologis mengacu sama perkembangan kita nonton sepak bola di peak eranya 2000-an, kita ngelihat harga tuh di situ. Situ mahal. Nah, masalahnya dari 2000-an sampai belasan terjadi percepatan pembesaran market itu anomali dan emang nggak wajar karena tiba-tiba bruk gitu loh. Momentumnya. Ya itulah yang bikin FIFA sell out kan sekarang. Betul. Karena putaran duit di sepak bola itu udah nggak lagi masuk akal Sekarang sekarang. gue potong dikit. Iya. Gue rasa dari 2000 sampai 2011-an itu karena banyak sekali pemain berkualitas sehingga mereka bersaing, klub-klub bersaing sehingga harganya melonjak. Benar Iya, nggak? iya benar. Dan kedua, jumlah investor yang tidak masuk akal itu masih sedikit. Iya. Jadi market tuh masih bisa terkendali gitu. Iya, iya. Growth-nya itu eksponensialnya itu Masih predicted. Iya. Tapi once Taipan Rusia masuk, Taipan Arab masuk, mau nggak mau dong, gue bisa beli itu 100 juta, lu imbangin deh. Lu mau jual berapa? Iya, lu mau jual Apalagi berapa? sekarang lawannya negara. Iya, mau kayak gimana? Qatar Abu Dhabi kan negara lawan lu. Dan itu dibiarin sama FIFA UEFA. Yang tersiksa kan yang bikin ekonomi terstruktur kayak Italia ini kan. Cuman bikin itu aja financial fair play yang dikadalin sama Neymar Iya. juga. It's not fair. Kalau bicara It's not makanya NBA sekarang malah negara yang dianggap sebagai sumber kapitalisme itu punya aturan yang lebih Sosialis. lebih sosialis. Di NBA itu nggak ada nilai transfer kan. Iya. Iya. Trade off kan, Trade trade off, off, terus ada mekanisme lain atau Lelang-lelang apa. Iya. lah, kayak lelang gitu kan kalau NBA kan. Nah, ini sepak bola ini kan udah free market banget nih. Udah benar lu punya duit, aturan bosman pun udah nggak bisa nahan itu lagi. Tapi menurut lu yang Koci jelaskan tadi misalnya harganya di bawah kualitinya, mungkin nggak sih ada quality dan harga itu akan berjalan beriringan atau ini memang dua variabel yang nggak akan pernah ketemu? Kalau aku lihat itu nggak bisa dinilai secara objektif ya. Itu kan subjektivitas lagi. Tergantung matriksnya. Mungkin kayak Koci punya matriksnya sendiri.
Kalau metrik lu gimana? Matrix gue sendiri Gyökeres berapa? 70 ya? 7. Ya 73. 7 Gyökeres 73 itu masih dengan statistik ya. Ya masih over value sedikit. Sedikit. Karena based on statistik nih, gue ngelepasin subjektivitas kesukaan dan itu tim gue atau enggak ya. Karena faktanya dia cuma bisa dibeli 70, berarti dia nggak sehebat itu loh di mata klub lain. Karena kalau di mata klub lain sehebat itu dengan track record, dengan media buzzing Gorengan-gorengan segede itu harusnya harganya 200-an dong. The fact harus sampai di angka 70 baru bisa dibeli. Dan sempat nggak ada buyer. Kalau ngomong soal gaji mah 300-400 orang bisa semampu lah. Sama kayak Osimhen sekarang. Osimhen bingung orang mau beli. 75 Galatasaray. Iya, nggak mau dilepas. Nggak laku kan. Akhirnya Karena gajinya kegedean. tapi kalau sehebat itu gaji kegedean nggak masalah seharusnya. Iya, Coach. ini kan tiketnya ini kemahalan kan. Iya. Iya, karena sekarang sepak bola pun udah turn 100% ke industri dan bisnis ya. Iya. Sama kayak orang manufaktur Terus pabrik gitu. Isak 150 make sense nggak? Dibeli sama Newcastle atau dijual 150. Kalau menurutku ya belum 150, tapi 100 itu Masih oke. masih bisa dilakukan pengujian tesis lah. Iya. Tapi kalau nilai 150 ke atas itu sekurang-kurangnya lu dapat kualitas Haaland lah. Iya. Haaland. Gue setuju, makanya gue tadi bilang kalau gue suruh milih Isak sama Gyökeres ya gue pilih Isak. Jadi value-nya Isak di atas 73 itu iya. Tapi 150 enggak. Salah satu yang merusak itu kan sebenarnya rentetan PSG dan Barcelona ya. Jadi PSG beli dua-dua, Barcelona ngebuang Dembele waktu itu 190. Coutinho 150. Ini kan siapa Griezmann 102 atau 120. Tiba-tiba harga udah dari situ tuh titik harga ratusan itu jadi kayak common dan familiar. Sama Juventus ini baru agak sehat dikit finansialnya langsung jebret 100-an Ronaldo di usia 33. Yang tidak sesuai ekspektasi kan. Sebenarnya kalau ekspektasi secara Kan juara Champions League. Karena nggak ada Ronaldo mereka udah masuk final 2 kali. Iya, ekspektasi iya karena nggak tembus KPI ini KPI utama cup, tapi secara jumlah gol, secara bisnis juga banyak orang bilang iya tahun pertama. Iya, seminggu pertama Iya, bahkan iya. jualan jersinya naik Iya. sampai berapa piece. Tapi kan gitu. kalau ditanya Juventini sekarang siapa legenda terbesar? Gak akan ada yang jawab Ronaldo. Iya. Pasti Del Piero Pasti kayak. Del Banyak. Piero, Ya, salah satu Platini, Del Piero, Platini. bahkan Zidane pun bakal lebih keluar namanya. Iya. Karena secara legacy juga ternyata nggak terlalu besar juga pengaruhnya. Nah, kalau lu ngelihat orang-orang kayak Fabrizio Romano itu gimana, Fer? Ikut menggoreng nggak menurut lu? Ini kan udah kayak jualan saham kan, jualan Tapi kan pemain. Fabrizio Romano sekarang bukan nggak sesakti dulu ya. Kalau dulu itu 100% jadi kan. Kalau Sekarang udah banyak udah miss ya. kurang. Iya. Dan dia fenomenal lah. Artinya market sepak bola tuh jadi lebih besar lagi, bahkan transfernya sendiri jadi lebih menarik kan. Dan yang gue heran tuh Fabrizio Romano ini kan orang Itali. Iya. Dan dia nggak punya tim favorit khusus. Dan dia dengarnya itu kan dari Dia Bolonya kalau nggak salah. Bolonya ya. Kalau nggak salah. Gue pernah interview dia kan. Oh. Kawannya Hanif ini ya. Kalau nggak salah Brescia atau Bolonya salah satu itu. Oh, tim Gurem. Tim Gurem lah. Makanya dia nggak pernah keluarin ininya. Tapi dia stay di Milan kan, kalau nggak salah Milano. Dan sekarang kan justru Fabrizio Romano udah lewat masa golden time-nya kan, peak-nya kan. Orang-orang udah nggak yang terlalu. Iya itu lagi. Nggak segila dulu ya coach ya. Segila setahun 2 tahun yang lalu. Iya sekarang kayak aja udah Romano mau ngomong apa ya udah. Kita lihat aja sampai akhir. Dia miss waktu itu De Gea kalau nggak salah. Yang kemarin juga ada yang dia miss yang kan miss si juga, ya. apa namanya Lupa gue sama. yang ini loh ke Arab ini si Emerson Royal. Lupa gue. Emerson Royal kemarin dari Milan juga miss dia. Nah, lu kalau dari penjelasan Ferry tadi ya nggak akan mungkin coach adanya Nggak mungkin apa. jalan yang beriringan antara quality dan harga. Betul, karena kalau kita bicara supply and demand nggak ada parameternya. Iya. Suka-suka. Tergantung marketnya, pasarnya seberapa besar. Dan soal kemampuan klub. Iya. kan? Iya. Jadi tergantung scoutingnya klub ini melihat pemain ini seperti apa. Contoh, kenapa Luis Diaz cabut dari Liverpool? Liverpool gaji cuma 70, dimuncul 250. Ya cabut lah.
Iya kan? Iya. Ya karena dia masih bagus walaupun dia umur 28 kalau nggak salah. Masih di golden time-nya Ya, ya. pasti cabut. Di situ scoutingnya ngeliat, oh ya kita butuh pemain kayak gini. Tapi kalau kita bicara Gyökeres ya, sorry to say. Gue harap gue salah. Gue harap Arsenal juara as a Arsenal fans. Iya, iya. Tapi gue nggak yakin. Gue rasa ya mungkin lebih bagus daripada Højlund atau Nunes lah. Ya. Tapi masih jauh di bawah Haaland, di bawah Isak. Kalau ngelihat fenomena Rashford tiba-tiba ke Barcelona, coach. Gue Gimana nonton tuh? Rashford pas friendly, sekali lagi nih friendly. Gini ya, lu tempatkan diri lu sebagai manusia, sebagai orang yang sempat ngetop. Yang lu alami kan post power syndrome 1, kedua lu sadar, lu bangkit. Ya, gue nggak tahu Rashford pilih yang mana nih. Dia bakal jadi Brand White atau bakal jadi Romario? Dia bakal in between gue bilang. Karena dia kemarin gue lihat bermain lumayan, bekerja keras, tapi ya filosofinya berbeda, dia harus adaptasi. Tapi so far so good lah kalau gue bilang. Karena potensinya gede. Iya, cuman kalau lu bilang apakah dia bakal jadi kayak Romario di Barca, I don't think so. Kluivert itu kan waktu di Milan udah diangkat habis nih. Iya. Gagal kan. Masuk Barca Iya. juga kan. Ternyata ada redemption gitu Iya, kan. iya. Semoga dia ada redemption, kembali lagi dia harus sadar bahwa lu selama di MU, you make mistake. Kenapa lu nggak berhasil? Sekarang lu mulai dari nol. Lu harus tunjukkan bahwa lu benar-benar bisa. Karena kalau di sini pun gagal, dunia akan melihat lu selesai. Di usia 26, 27. Padahal dia laki itu masih dapat tim seperti Barcelona. Dia, maka dari itu dia beruntung banget dapat second chance. Second chance Di di klub Barcelona besar. gitu. Iya. Dan dia sekarang harus menunjukkan. Dan Flick itu kan, ya lumayan kejam. Iya. If you're not good enough, lu akan gue cadangin. Tapi kan memang ya pada akhirnya kan memang bursa transfer ini sangat subjektif ya. Karena misalnya contoh ya. Iya, subjektif. Iya. Contoh nih, ini lepas dari quality dan lain-lain nih coach. Gue inget banget ada pemain Belanda namanya Giovanni van Bronckhorst. Ya. Main di Arsenal so-so aja, biasa-biasa aja kan. Lumayan lah. Iya, tapi nggak spesial bos. Ya. Nggak spesial kan. Iya kan, tapi Dia ke Barcelona. ke Barcelona habis itu. Ya dia ke Barcelona karena ada Van Gaal juga kan. Iya, iya kan yang bisa melakukan itu nggak banyak warga negara sepak bola yang bisa melakukan itu. Orang Belanda bisa, orang Brazil bisa, Rashford nih orang Inggris nih kan. Iya. Mungkin masih bisa gitu kan. Tapi orang negara lain kayaknya agak sulit tuh sulit. untuk Kan kembali lagi ke reputasi. Iya. Kita tahu Rashford kayak apa dan kita tahu seberapa powerfulnya media internasional, terutama media Inggris, yang bisa membungkus atau mengangkat atau mengekspos sebuah individu menjadi dari biasa-biasa luar biasa. Iya. Ya kan? Itulah yang selalu gue lawan. Maka dari itu, oh ini pemain bagus, hebat. Kalau gue bilang enggak, ya enggak. Kan gue ikutin pendapat gue. Sorry to say, 80-90% gue bener. After few years, setelah gue lihat pemain ini seperti apa. Sekali-sekali gue miss, kayak Ansu Fati. Gue miss itu. Lu ngerasa nggak ada bias nationality ketika seorang pemain berada di dalam zona dalam masa fase transfer ini? Kalau gue lihat tuh lebih gini sih, bukan bias nationality-nya bang, tapi pengaruh media dan industri tiap-tiap negaranya sendiri. Kalau Belanda itu kan dia support sama diasporanya ya. Ya. Selain Van Bronckhorst itu yang paling fenomenal antara Barcelona, Arsenal, Belanda itu Overmars. Mark Overmars. Ya karena gue kepikiran gara-gara lo contohin Kluivert tadi Iya. ngeflop di Milan malah pindahnya ke Barcelona. Nah, gitu kan. Harusnya ke klub yang lebih Gue rendah kan. kasih sedikit contoh masalah Milan itu ya. Jadi di zaman itu Ajax pas juara Champions League banyak sekali pemain muda yang masih nggak terlalu mahal. Milan tahu ini mungkin nggak akan survive. Mereka beli 5-6 pemain termasuk Bogarde, termasuk Reiseger, termasuk David dan lain-lainnya. Desai juga ya. Desai Prancis kan. Oh iya Marseille ya. Dan dia tahu kalau mereka ke Milan dan Milan punya nama pada saat itu, mereka flop, dijualnya pasti punya value dan bahkan ada free transfer kan berapa?
Jadi mereka datangkan free, dijual 50, 40, jual mahal lah. Untung. Jadi pemain Belanda ini, pemain Ajax ini untuk sama Milan pure dijadikan komoditi. Diambil lah sama Barcelona karena ada Van Gaal kan. Tahu potensinya kan. Iya. Nah masalahnya di Inggris itu yang kejam ke medianya. Benar-benar kejam. Orang mau pergi dari Inggris pun selama dia masih dapat spotlight bakal terus disorot kan. Makanya entah itu pemain nasional Inggris atau pemain yang dari Inggris. Contoh paling nyata lah Memphis Depay. Ke Brazil ya. Akhirnya Memphis Depay itu kan produk sepak bola yang hancur karena media juga. Selain dirinya sendiri ya. Lebih ke dirinya sendiri sih. Soalnya kalau jago banget. Mentalnya ya. Lu tau kalau kita bicara sepak bola Belanda yang gue cukup tahu lah, lebih dalam ya. Iya, lebih dalam daripada kami lah. Iya, pasti. Lu nggak pernah nonton Liga Belanda kan? Iya, enggak. Jujur aja lu. Enggak. Gue juga enggak. 20 tahun. Gue kemarin terakhir nonton Almere lawan Go Ahead Eagles. Memphis Depay ini di generasi di mana mereka itu berontak terhadap apa yang ada sekarang. Anti kemapanan ini. Bukan Pang. nggak bisa dikontrol lah. Iya. Padahal untuk kebaikan dia, OKB lah kalau gue bilang. Oh, Dan itu ada beberapa pemain yang segenerasi yang mirip dia attitude-nya. Itu Noah Lang, Justin Kluivert, Justin ya yang dulu. sama Xavi Simon. Red Bull ya. Red Bull yang mau dibeli Chelsea. Leipzig, RB Leipzig. Nah, tiga pemain ini attitude-nya parah. Tapi padahal skillful ya. Justin Kluivert kan gila kan. Cuman nggak mau dengerin, nggak mau diarahkan. Gitu ya. Nah, ini memang generasi yang di sana di mana mereka besar di Belanda diberi kebebasan, tapi mereka dengan duit mereka nggak bisa menghandle realita bahwa mentalnya tidak sepadan dengan duit yang mereka miliki. Mereka tumbuh ketika Belanda itu makin jadi negara pencipta pemain ini ya. Puncak-puncaknya kali ya. Kalau itu kan selalu ya, itu udah puluhan tahun Belanda menciptakan pemain. Tapi generasi sekarang itu nggak bagus Belanda. Nah, yang kenapa aku bring Memphis Depay untuk kasusnya Rashford? Dia kan sempat redemption di Lyon. Tapi ketika dia dapat chance lagi untuk memperbaiki karirnya yang udah mati nih di MU mati ke Lyon, terus sempat ke Barcelona juga, redup kan jadinya. Nah, kalau aku ngelihat kemungkinan besar Rashford itu kalau dia nggak bisa ngehandle the pressure, dia bakal jadi the next Memphis Depay. Yang paling banter paling hoki ya Quaresma lah. 2 kali flop tapi masih bisa bangkit kan, dan akhirnya nama orang ingat Quaresma terakhir ya Quaresma Euro 2016 akhirnya kan. Ya. Nah, ya dia survive lagi walaupun nggak pernah fulfill the potential, tapi seenggaknya legasinya adalah gitu. Trivela gitu kan. Nah, tapi kalau Rashford ini sayang banget kalau dia nggak bisa, dia ujung-ujungnya cuma jadi the next Brand White. Jadi Barcelona beli dia buat apa menurut lu? Barcelona nggak punya duit. Dan Rashford tersedia. Itu alasan, dan Rashford dan ini loan ya, belum beli. Tahun depan bisa beli dengan 26 juta pounds, sekitar 30 juta euro. Kalau bagus dan nggak mahal ya. Ya. Kalau bagus dibeli pun nggak mahal. Nggak mahal. Karena kan itu pun kalau Barcelona punya duit. Nggak mungkin kan Lewa yang udah ubanan kayak gitu terus dipaksa. Lewandowski itu nanggung beban terlalu besar loh. Dia di Barcelona itu bukan poacher, bukan advance forward loh. Dia false nine. Iya, false nine. Masih ada, itulah masih ada Rafinha, Olmo sama Lamine Yamal yang bisa mengurangi beban Lewandowski. Padahal kan dia nggak jadi predator, nggak di nature-nya sebagai predator kayak di Munchen atau di Dortmund kan. Nah setua itu harus dibawakan. Kan sekarang ada striker baru Fernandes namanya. Oh, masih terlalu muda lah. Tapi so far di friendly match oke. Nah kita masuk ke fase terakhir nih, MPP. Masa persiapan pensiun. Ada 2 orang nih. Luka Modric ke Milan sama Son Heung-min. Ngapain bahas Son? Karena itu gue bahas karena gue tahu respon lu ini.
Nah, lu lihat dua orang ini ada bias nationality juga atau gimana? Karena Lu bandingin Modric sama Son, ngaco. bos, ini dua orang yang lama di level tinggi loh. Maksud gua nggak Ya sembarangan. level tinggi, Fulham juga main di level tinggi. Bournemouth juga di level tinggi. Kalau gue lebih kalau Son biarkanlah coach yang ngebahas ya. Cuma kalau Modric ini kan romansa Balkan ini kan. Dia kan Milanisti sejati waktu dari kecil. Boban. Idola sepanjang masanya Zinedine Boban gitu kan. Jadi lebih kayak gue mau nih Piala Dunia 2026 gitu. At least gue masih bisa nih. Tapi dia udah 38 loh. 39 coach. 39 bahkan. Iya, 39. Dan satu-satunya chance dia supaya bisa survive, ya tentu di liga yang temponya turun, di liga yang ngandalin taktikal, ya Milan itu best choice. Apalagi tim favorit dia sejak kecil gitu kan. Dan dari awal dia datang aja udah bikin fans Milan seneng walaupun usianya segitu. Ya Pemain-pemain kayak gini akan ngasih pengaruh nggak menurut lu? kayak Ibra ke Milan aja. At least kalaupun nggak di lapangan, di luar sangat kuat. iya. Sangat kuat pengaruhnya. Pengaruh lah, gue bilang Iya, pengaruh. sangat berpengaruh. Minimal itu. Belum lagi Modric ini kan nggak kehilangan magisnya sebenarnya. Kalau kita Ya, lihat agak nonton turun lah. Iya, usia. Iya, usia. Wah, sama kayak Ibra waktu balik ke Milan. Yang gue menarik adalah kesalnya irinya gue lihat Modric sempat main ke Milan. Ozil tuh Juventino sejati. Dan dia sampai bikin postingan kan, satu-satunya penyesalan dia di sepak bola tuh nggak sempat main di Juventus. Karena connectivity dengan fans aja itu kan nilai mahal ya. Kayak gue bilang Ronaldo kurang hebat apa, tapi dia nggak terkonek nih. Gue udah arahin ke Milan, dia tarik ke Juve. Kan bentuk apresiasi gitu, bentuk sebuah keirian gue sebagai Juventino melihat. Milan tuh klub dia, makanya mau dibahas Dari tadi Arsenal loh coach. Gue minta airtime dikit aja coach. Nah menurut lu kalau Son gimana? Dia memang udah habis atau masih 30? Seumuran kita. 32. 32. Terlalu cepat berapa? Galaxy. Cupu banget sih. Nggak, itu membenarkan omongan Koci nggak yang mengatakan bahwa memang nggak ada yang mau Son walaupun media exposure-nya gila, dia dianggap orang baik, terus Susah kita. mainnya bagus. Kan di sini kita juga harus paham ada bias ya. Bias. Ya, kalau mengiyakan atau menolak tuh agak sulit nih. Karena kan Lu setuju ada bias? ada jelas coachingnya aja setuju loh kok ada bias. Tapi kan sebenarnya Son itu secara bisnis tidak menarik kan. Iya, betul. Beda sama Park Ji-sung. Park Ji-sung Pak itu Jisung juga nggak begitu menarik. secara bisnis oke coach. Oke, level Iya, oke. karena dia tuh ini Dia karena prime mentalnya movernya. is a good guy. Iya, dan Good dia boy. di-endorse. Orang Asia kan gitu semua, mana ada Iya. yang bad boy orang Jisung Asia. Park itu di-endorse banyak orang, dianggap simbol kerja keras terus-terusan kan selalu. Dan makin kesini tuh, gue lebih sering ngelihat video Park Ji-sung daripada videonya Son. Karena wah dianggap waktu jaga Pirlo selalu dibicarain, diomongin sama Sir Alex Ferguson. Etos kerja. Iya. Korea terbaik itu gue satu pemain ya. Iya. Bung Kung Cha. Waduh. Gue kira Korea terbaik Bambang Pacul. Gue kira Koci bakal bilang Lee Won Jae tadi kan. Bung Kung Cha tahun 80-an Eintracht Frankfurt terus ke Leverkusen. Iya. Itu the best Korean player untuk gue. Bahkan gimana untuk mendeskripsikannya menurut lu? Ya, hampir tiap match dia punya kontribusi. Entah Dua- itu dengan assist. Tapi dia kan Son. nggak tembus tiga big league ini kan Coach. Enggak, dulu di Jerman kan dia. Menurut lu Son Dan sama dulu zaman dia Liga Inggris kayak apa? Oh iya, Nothing. parah sih. bos, Iya bos. sih. Son sama ini menurut lu Bung Cha ini? sama Gini. Park Ji-sung nggak memberi kontribusi untuk setiap Pak saat. Jisung lebih besar kontribusinya. Iya itu maksud gua. Iya. Kalau kontribusi ya, Ya iya. dibanding siapa Bung Kung Cha. Bokung Cha ini. Nah kalau dibanding Son, Bung Kung Cha lah. Jauh. oh, Juara UEFA bos kemarin. Siapa? Son. Ya elah. ini one single army loh Coach. Iya. Juara finalnya itu rank 15 sama rank 17 IPL. Come on. Lu ngelihat nggak pertandingan yang pengen dua-duanya Enggak kalah gini, gitu? gini. Ya itu. Match itu. Ada lagi skornya semifinal 5-4 ini kan.
Udah kayak adu penalti. Terus gue denger gosip tuh sampai MU saking susahnya waktu itu nerbangin orang aja nggak bisa ya. Iya. Nerbangin tim gitu. Lu kita bandingin di mana zaman bagusnya Spurs lah. Kapan itu coach? Bukan top tapi masih main Champions League lah, 4 besar. Nggak kayak sekarang rank 17 kan. Oke, gue kira Itu zaman kan- Ginola gitu. Enggak. Itu kan ada duet, nah yang namanya Harry Kane dan Son. Kan selalu berdua ini. Iya. Oke. Semenjak Kane pergi, Son ngedrop rank 17. Son itu jelek musim lalu mainnya. Harry Kane kayak apa mainnya? Musim pertama 40 gol. Kalau lu bicara kualitas ya Harry Kane. Son ini dompleng kehebatan Harry Kane. Dan kebetulan mereka cocok. Nah, tapi ini gua bukan apa ya? Ini fakta atau bias lo? Gue nggak bias. Karena begini, Gua fakta. gini, Gue nggak bilang dia jelek, tapi dia nggak sehebat yang media katakan. Karena kalau dia hebat, minimal ada klub besar incer. Zero. nah itu hipotesisnya. Masuk akal. Minimal Zero. klub Italia mau lah. Minimal. Tapi bukan Modric aja mau gitu. Fer, Milan. tapi bukannya itu terjadi kepada hampir seluruh pemain Asia. Gue gini, gue lagi-lagi nih, ini pengetahuan lapangan aja nih. Gue ketemu sama orang Portugal ini yang jadi partner kita di sana. Gue tanya, di kepala lu itu pemain Asia gimana? Pemain Asia pertama respectful. Orang Portugal itu senang banget kalau habis pertandingan pemain Asia kayak Morita itu nunduk ke supporter kayak gitu. Mereka happy dengan cara orang Gestur Asia, ya. gesturnya gitu. Nah yang kedua lebih mengutamakan bekerja untuk tim ketimbang show force diri sendiri. Makanya lu jangan berharap di Asia akan ada Cristiano Ronaldo katanya. Karena di kepala orang Eropa Asia nggak kayak gitu. Ya. Nah yang ketiga mereka nganggap hard worker. Pekerja keras gitu. Yaitu Korea, Jepang. Yang lain nggak Nah, yakin ya gue. mereka perwakilan Asia di sana gitu loh. Representasi lah. Ya, representasi gitu yang ada di kepala mereka, top of mind mereka. Nah, ketika sebuah tim itu mengambil pemain Asia, dia butuh itu di sana gitu dalam bursa transfer. Nah, kan kebanyakan tim-tim di Eropa melakukan transfer itu kan bukan untuk mencari orang yang tipe ini, tapi orang yang punya star factor, apalagi klub-klub besar gitu. Karena bias inilah yang membuat klub-klub besar itu menjadikan pemain-pemain Asia jadi pilihan ketiga, keempat yang Enggak. sulit untuk Gue berkompetisi. nggak setuju juga. Karena pada saat mereka bermain di klub besar, contoh Tomiyasu, contoh Son, mereka diberi kesempatan loh. Lee. Bukan karena mereka atlet, bukan karena mereka Asia terus nggak dapat kesempatan. Mereka karena memang kualitasnya gitu-gitu aja. Belum sampai ya coach. Ya? Belum sampai. Dan bahkan gini, yang menarik itu Keisha Nakamura lah. Ya. Suzuki. Kalau Dulu ada Honda juga. Honda. Nah, Nakamura ini kan sebenarnya banyak karirnya dihabisin di Italia nih, Regina, Iya. segala macam. Klub gurem. Klub gurem. Tapi akhirnya jadi legenda terbesar Celtic lah. Ya. Ya. Dan dia harus ke Liga Skotlandia baru akhirnya jadi main karakter di kayak Ya, di ini. Chelsea juga klub gurem. Liga gurem. Tapi di Skotlandia kan enggak Ya, waktu Skotlandia kayak apa liganya? itu. Iya. Ya ada dua klub itu aja. Darren Fletcher klubnya pemainnya kan. Glasgow Rangers Iya. sama Celtic. Celtic. Klubnya Sir Alex ini apa namanya? Aberdeen. Aberdeen. Sebenarnya kalau lagen Asia yang paling berhasil itu ya Hidetoshi Nakata, nggak ada yang lain. Nakata, karena ya. betul. Itu pun dia pensiun di usia yang sangat muda kan, 30 tahun Iya. bahkan dia bukan cedera ya. Nakata itu pun ketika dia di Roma pun dia tuh bukan first line up loh sebenarnya. Dia rotasi juga. Rotasi juga. Nah, Roma ada Totti, Tomasi waktu itu kan. Nah, sebenarnya ada memang masih kita harus realistis lah. Kita harus rasional gitu ngelihat untuk kemampuan, untuk skill ya memang Asia belum di situ. Belum bisa, betul. Belum bisa. Betul. Makanya gue selalu bilang lampangnya tim Asia yang the best itu Jepang untuk gue. Tapi lolos grup Piala Dunia habis itu lewat. Iya. Habis itu lewat. Yang lain lewat semua di grup. Nah makanya gue balik pertanyaan, mungkin nggak orang Asia itu akan ada macam Van Basten, macam let's say lu suka atau enggak Gyökeres gitu, atau yang pemain-pemain yang punya individual determination di dalam permainan gitu. Mungkin kalau mereka Karena- besar di sana.
Karena top of mind-nya sendiri kan di sana kayak begitu gitu. Ya mungkin kalau mereka besar di sana bukan di Asia. Iya. Karena di Asia dari kecil lu didik terlalu respect Dan feodal. feodal. Benar. Jadi Nah, lu lihat dulu zaman Simon Tamata, Giovanni van Bronckhorst itu 100% Ambon. iya, Sapulete kalau nggak salah. 100% Ambon. Marga. Kenapa namanya Giovanni van Bronckhorst bukan nama Ambon? Karena waktu kecil orang tuanya cerai. Nikah, nyokapnya nikah sama Van Bronckhorst, dia diadoptasi, diambil pakai nama Van Bronckhorst. Padahal orang tuanya dua-dua Ambon. Seingatku marga dia bisa di cross check ya. Waktu kecil itu Sapulete. Ya gue lupa. Intinya adalah kenapa Van Bronckhorst bisa jadi top defender? Karena dia besar di Eropa. Dia nggak kena budaya feodal yang lu tadi sebut itu. Iya, itu Ngaruh banget ngaruh itu. banget. Kalau Hidetoshi Nakata besar Gedenya di Itali, besar di Italia atau di Belanda atau di Spanyol atau di Inggris akan jauh lebih ngetop daripada yang ditunjukkan sekarang. Nakamura dan Nakata ya, mau era Mitoma, era Honda, Nakamura sama Nakata itu secara skill itu eksepsional loh. Anjing kalau ngeliat Nakamura eksekusi tendangan bebas itu, Ya. ini orang gila sih gue. Tapi kembali lagi, kenapa mereka cuma survive di Celtic? Di middle ya, di gurem bahkan ya. Gurem lah. Liga Scotland itu gurem lah. Iya. Ya karena di klub besar nggak ada satu pemain Asia yang benar-benar terbukti. Termasuk Son. Kenapa? Ya kembali lagi. Orang Asia harus ngaca dirinya sendiri. Menurut lu bukan biasnya mereka, tapi Enggak. memang Budaya. levelnya belum sampai gitu. Belum, nggak akan sampai juga. Karena budaya. Kecuali kembali lagi, lu besar di Eropa. Capek-capek aja kita main bola di sini berarti. Nah memang, kan buat hura-hura aja. Gue punya hipotesis menarik. Kalau Son itu orang Indonesia, mungkin klub besar banyak yang beli. Karena Market exposure. Market share. Udah itu aja. Iya. Asia itu kan selama ini dinilai Ya, itu cuman kalau Son orang Indonesia nggak akan kedetek juga. tapi begini loh Fer, gue ngerasa tim Eropa soal market share itu agak selektif juga. Lu kalau nggak sampai minimalnya mereka, ya lu mau market share lu segede apa juga nggak akan dikasih nggak kesempatan. tetap dibeli bang, Nggak, tapi maksudnya- nggak digunain. Iya. Iya, Iya. gitu benar. Iya. Mereka kan sangat Ya itu yang dilakukan Jepang kan terhadap pemain kita. Iya. Dari Irfan Bahdim, Lili Pali, sampai Justin Hubner, kagak ada yang dipakai. Iya, Sandy itu Walsh siapa? kemarin lah ada Sandy Walsh. Arhan? Gue nggak tahu sampai kapan. Arhan. Tokyo Verdy. Iya. Ya nggak dipakai. Nggak ada yang dipakai. Itu mereka manfaatkan murni untuk exposure. Kan gila sebenarnya. Dan ya kadang kita berpikir oh karena kesempatan enggak, lupa melakukan evaluasi dan koreksi sendiri nih. Iya. Ada yang bermasalah berarti Iya, memang kalau betul, memang. betul. berarti menurut lu sampai mampus kita mau main bola di sini Kalau nggak ada evaluasi Nggak ya. Lu akan cuma sampai bisa level. ngikutin doang. Karena lu maju satu langkah, mereka udah 2 langkah. Lu bisa ngikutin dan akan ke depannya. Makanya kalau Jepang punya mimpian 2050 jadi juara dunia, ya boleh aja mereka mimpi. Gue juga punya mimpi Indonesia juara dunia 2054. akhirnya dia mengakui. Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang development mereka nantinya benar juga, kita juga ikut seneng kan. Karena itu pasti akan mengubah tatanan. Mindset. Iya. Peta realitasnya bergeser lah. Iya. Cuman kan kayak gini. Nama Indonesia kan udah meroket sekarang. Iya. Dalam interview para pandit Belanda, mereka bilang, lu nggak boleh anggap Indonesia klub timnas remeh-temeh lagi. Bener klub. Mereka itu benar-benar sekarang udah harus dipertimbangkan karena diaspora. Tapi kelanjutan diaspora, ya itu tugas PSSI. Ya kita nggak bisa bergantung terus-terusan sama Betul. tactical diaspora ini. Iya, tapi bisa 5 tahun ke depan masih bisa. Nah tergantung lu sekarang dalam 5 tahun lu bisa nggak ngangkat liga lu. Tapi ya lagi-lagi, balik lagi ke isu kita tadi, bahwa ini kompleks lah ya. Kompleks. Ketika pemain Asia ya, level Jepang sama Korea aja susah kan. Ya. Apalagi- Itu gue ngikutin, itu pun diakui sama Kurniawan Dwi Yulianto sendiri. Sebenarnya
perkembangan karir dia sendiri yang menghambat kata dia. Karena ya itu mental feudalism yang emang dididik dari kecil kan. Kurniawan tuh bukannya nggak ada potensi umur 17 tahun itu, gila dia. Bakat ya. Apa mental feodal yang lu jadikan sorotan apa misalnya? Waktu itu Kurniawan itu kehilangan rasa kompetisi. Dia lebih kayak dia sekamar sama Vialli. Iya. Sama Mancini. Roberto Mancini kan gila. Dan emang itu kalau gue safe to say Kurniawan Widianto tuh bakat terbesar sepak bola Indonesia loh. Sampai sekarang tuh oke, Boas juga, cuman Kurniawan ini kayak lu ngelihat a bit of kualitas Eropa di ada sentuhan Eropa. Pinter banget, bener-bener pinter banget. Suka banget gue ngeliat dia main. Tapi at the end of the day kan akhirnya dia bilang dia sebenarnya chance itu ada. Dia nggak push dirinya gitu. Ya itu kan kembali lagi ke edukasi, ke mental. Itu seperti yang contoh yang diri gue sendiri. Kalau gue tinggal di Surabaya terus besar sampai sekarang ya gue nggak akan kemana-mana. Ya bukan karena Surabaya, tapi karena memang perlakuan keluarga lu di situ. Keluarga, lingkungan yang sangat protektif. Dan itu yang emang. Itulah kenapa gue ya emang udah garis tangan gue harus besar di Belanda. Kan nggak bisa kita atur. Dan itu kan nggak seberuntung lu orang semuanya. Tapi Betul. artinya kan Betul. artinya kan nggak ada gunanya federasi di luar Eropa, Coach. Ya, bisa. Enggak ada gunanya untuk mengikuti. Cuman kalau mereka mau lebih kompetitif lagi, tirulah Federasi Eropa kayak apa. Tirulah mereka kayak apa. Tapi kan nggak bisa. Kan kebentur dengan budaya. Di sini anak kecil kalau ngomong kurang ajar lu. Iya. Di sana oke, you're right. Ikutin mau lu. Paling gampang Bang Ari. Sebelum gue punya show dengan Koci, sebelum ngomong, susah ngomong dengan Koci, lu salah terus, nanti lu ini. Enggak juga. Bisa dikoreksi, bisa dibanterin, dan dia nggak ngerasa, nggak ada sistem kayak, oh gue lebih tua nih, lu harus ngomong. Ya emang orang aja selama ini ke Koci yang ngerasa kayak orang karena nggak kenal gue kan ngejudge. Itu kan Indonesia banget. You don't even know me gitu loh. Tapi lu bisa ngejudge, tapi ya I don't care, biarin aja. Dan dia bahkan bisa lebih kenal soal Koci ya, dibanding Koci sendiri. Jadi biarin aja. Jangan kan orang-orang per, gue aja ya. Gue udah dapet nomor dia, seminggu kemudian gue baru berani WA dia. Kok dia nggak WA nih kata Koci kan, padahal udah minta nomor. Tapi kan itu berarti melekat sampai ke darah kita kan. Mental-mental yang sebenarnya bukan yang buruk, tapi cuma perlu di-adjust nih. Respect itu hal yang baik lah, tapi lu di mana harus respect tuh harus konteksnya kayak gimana. Respect itu kan yang penting satu, lu jangan kurang ajar, ya kan? Tapi bukan berarti lu tidak bisa mengekspresikan pendapat lu. Nah, di sini tuh agak berlebihan. Ekspresi tidak boleh dituangkan karena kalau nggak lu kurang ajar. Ya, jadinya kurang ajar doang ya Coach. Iya. Sementara di Belanda anak kecil, ya gue nggak punya anak, tapi adik gue kan punya 2 anak. Kan gue ngelihat mereka bertumbuhnya seperti apa. Kami ini kan anak-anak ideologis loh. Ya kan, jadi dari situ aja. Dia kenal keponakan gue yang sekarang umur 19 tahun. Emi. Iya, Emi. Itu berani ngomong juga seumur gitu. Lihat anak orang baru, sopan kan orangnya. Itu sopan tapi nggak berlebihan sopannya. Cakep pula. Ya, Indo. Model, Bos. Ponakannya Koci, Bos. Kenapa ke situ hari ini? Lagi ngomong. Kata si Budi, kalau tahu gini mah gua temuin duluan, nggak perlu gua tunggu dulu. Kata Budi. Oke, terima kasih Koci dan Kombes Ferry. Oh ya. AKBP masih? AKBP belum ya? Belum. Belum Sespim Anda ya? Belum Sespim. Oke, menarik banget dan Buenas tardes, sampai jumpa lagi. Dah.